Shalom Bapak Ibu. Senjata iman kita kali ini dari Matius 22 ayat 37 sampai 40. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Bapak Ibu, ayat ini tidak asing lagi, seringkali kita dengar. Dan ini merupakan ucapan Tuhan Yesus sendiri. Terdiri dari dua hukum. Satu, hukum mengasihi Tuhan. Dan kedua, hukum mengasihi sesama. Kita semua tahu cerita orang Samaria yang murah hati. Kita baca di Lukas 9, di ayatnya yang ke-53 dikatakan, tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia maksudnya Yesus, karena perjalanannya menuju Yerusalem. Jadi Yesus itu pergi ke Yerusalem. Namun mereka masuk dulu ke desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu. Tapi orang Samaria itu tidak mau menerima dia. Di sini kita tahu bahwa orang Samaria tidak punya hubungan baik dengan Tuhan Yesus. Ketika ada seorang yang dirampok dan dipukuli, lewatlah seorang imam. Lewat saja. Lalu orang Lewi juga lewat. Sama, lewat doang. Lalu orang Samaria lewat. Tergeraklah hatinya untuk menolong si korban. Dia balut luka dan dibawanya ke penginapan serta merawatnya. Bahkan Bapak Ibu, dia beri 2 dinar kepada pemilik penginapan dan berkata, "Rawatlah dia, dan jika kamu belanjakan lebih dari ini, saya akan menggantinya waktu saya kembali." Bapak Ibu, orang Lewi itu salah satu suku di antara ke-12 suku Israel yang dipercayakan menerima perpuluhan. Artinya, orang Lewi orang yang kenal dan dekat dengan Tuhan. Lalu seorang imam. Imam adalah suatu jabatan penting dalam umat Israel, yang tugasnya mempersembahkan korban, mengadakan doa syafaat, dan memberi berkat. Kenal Tuhan? Pasti. Tapi kenapa hati seorang imam dan hati seorang Lewi ini tidak tergerak hatinya untuk menolong si korban yang sedang dirampok dan bahkan mengalami luka pukul? Alkitab berkata, "Perbuatlah apa yang hendak ingin diperbuat kepadamu." Tentunya jika si imam atau si Lewi yang jadi korban pada saat itu, mereka pun sangat berharap ada orang yang mau menolong mereka. Mungkin bagi mereka mengasihi Tuhan itu yang pertama dan terutama itu udah cukup. Kalau mengasihi manusia itu cuma hukum nomor 2. Bapak Ibu, kita pernah nolong orang, terus orang itu mengecewakan, bahkan mungkin menipu kita. Pasti ada ya di antara kita, karena saya juga pernah mengalaminya. Pernah kecewa, kesal sama orang, kadang membuat hati ini tidak lagi tergerak untuk menolong, tidak lagi mau mengasihi, kapok katanya. Nah, kalau orang Samaria saja bisa, tentu kita yang mengaku anak Tuhan Yesus pasti juga bisa dong. Telah dikasih contoh bagi kita, tinggal kita pilih mana yang layak kita teladani. Saudara, kasih itu butuh pengorbanan, seperti Kristus telah berkorban bagi kita. Tapi jangan pincang juga ya, memberi waktu menolong sesama, sediakan juga waktu untuk Tuhan. Jangan tidur, bangun, tidur dan bangun lagi, berdoa tidak, baca Alkitab juga enggak, ibadah bersama keluarga enggak sempat, tapi sibuk sana sini nolong orang ada waktu. Itu sih bisa dibilang cuma buat dipuji karena dilihat orang.
Perbuatlah kasih seperti kata firman Tuhan, kasihilah Tuhan dan sesamamu manusia. Dan jikalau itu dilakukan atas dasar firman Tuhan, dari buahnya orang bisa melihat. Saya sedikit mau bersaksi Bapak Ibu. Bulan November tahun lalu, waktu saya dan teman-teman mau ngontrak rumah yang sekarang kami tempati. Rumah ini sebelumnya sedang direnovasi. Jelang kami tempati, 2 orang tukang masih kerja karena masih ada yang belum selesai. Sekitar 2 minggu sebelum kami tempati, pemilik rumah sudah kasih kami kunci supaya bisa masukin barang-barang kami. 2 atau 3 hari sekali saya datang sambil bawa barang. Setiap saya ke situ, saya suka bawa makanan atau snack, minuman dingin untuk saya kasih ke tukang. Di hari terakhir mereka kerja, paginya saya ngomong, "Mas, minta tolong ya pasangin baut di atas wastafel cuci piring. Buat saya gantung rak piring kecil. Kalau pakai beton saya bisa pasang, tapi takut gak kuat nanti malah copot." Dijawab, "Ya, tapi beli dulu nasi padang buat kita makan siang." Saya kaget dengarnya. Dalam hati, kemarin saya nggak nyuruh apa-apa, saya juga ngasih. Dan itu inisiatif sendiri, nggak ada yang nyuruh. Jawabnya gitu banget nih orang. Saya minta tolong pasang itu juga ngerti lah saya. Nggak masalah, saya pergi beli nasi padang. Kira-kira jam 6 sore Bapak Ibu saya ke situ. Tukangnya udah rapi, alat-alat mereka udah disiapin. Mau pulang, karena esoknya udah nggak kerja lagi. Saya tanya, bautnya udah dipasang? Cuma nyengir, nggak jawab. Udah nggak jawab belum. Saya ke atas lihat, bener aja, belum dikerjakan. Hati saya kesel, tapi tidak sampai marah-marah, galak gitu sih. Saya ngomong baik-baik, akhirnya dia pasang. Cuma pasang 3 lubang baut, pakai bor, paling 10 menit udah selesai. Tapi kalau saya nggak sempat ketemu mereka Bapak Ibu, mereka udah pergi, gak dikerjain tuh. 2 minggu yang lalu, pemilik rumah ngirim tukang untuk mengganti keramik meja dapur di lantai 1. Pemilik rumah udah dikabarin saya, tukang yang datang orang itu lagi. Hari pertama dia kerja saya bikin kopi, kasih snack. Kebetulan di situ ada teman. Dia lihat saya bikin kopi, dia nanya, "Buat siapa kopi?" Karena dia tahu saya nggak minum kopi. Saya jawab untuk tukang. Dia bilang, "Ih, ngapain? Dia kan kerja sama pemilik rumah. Kerjanya juga di lantai 1. Ngapain repot-repot?" Teman saya itu lulusan teologi ya Bapak Ibu. Saya tetap ngasih kopi sama snack. 4 hari tukang kerja, tiap hari saya selalu bikin kopi dan kasih snack. Terakhir kerja, dia pulang agak malam karena saya kebetulan libur. Sore saya kasih kopi lagi. Malamnya dia WA, dia bilang gini, "Terima kasih banyak Bu untuk suguhan kopinya. Semoga jiwa seperti Ibu selalu dalam lindungan Tuhan, dipanjangkan umurnya, sehat selalu dan dilancarkan rezekinya." Dia jawab lagi, "Amin ya Tuhan." Waktu saya baca WA Bapak Ibu, ada rasa syukur dan senang. Walaupun itu tindakan kecil, tapi saya telah menunjukkan kepada orang itu. Apalagi dia orang seberang. Mari Bapak Ibu tetap semangat untuk berbuat kebaikan. Kita lakukan bagian kita. Kalau itu mampu kita perbuat. Selebihnya itu urusan Tuhan. Demikian senjata iman kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.